Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Oke, selamat siang rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Selama beberapa waktu ini, lebih kurang 1 bulan, saya tidak mengudara dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Pertama-tama, masih dalam suasana Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata, kalimat, atau bahasa saya maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati netizen, rekan sejawat maupun para penegak hukum. Saya hanyalah seorang pribadi yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya tidak bisa mengulang peristiwa seperti menggulung pita kaset. Hari ini saya hadir di sini untuk memberikan edukasi terhadap kita yang memang membutuhkan edukasi, dan mohon maaf, beribu maaf, koreksi kepada aparatur negara, baik itu penegak hukum dari jajaran kepolisian, kejaksaan maupun dari pengadilan. Yang setahu saya bahwa seluruh jajaran penegak hukum, baik itu penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun hakim, adalah digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Sebelum mereka melaksanakan pekerjaan, ada kata-kata atau ada peristiwa sumpah. Namun apa yang kita lihat? Sangat menyedihkan. Sumpah yang disampaikan di hadapan Tuhan hanyalah merupakan acara seremoni yang sebagian besarnya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Padahal kita tahu masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya para penegak hukum semua memiliki agama atau kepercayaan. Semua itu sadar bahwa mereka akan meninggal dan akan mati, akan juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sayang disayang, mereka beribadah tidaklah ada tidak ada kayak seperti efek jerah untuk melakukan kecurangan. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada penegak hukum, tapi kepada aparatur negara, seperti bapak-bapak, para anggota dewan yang terhormat, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun Republik Indonesia, jadi DPR RI. Begitu juga dengan para kuasa pengguna anggaran, ya. Jadi bapak-bapak, para kuasa pengguna anggaran, itu kepala dinas atau kepala seksi, yang pasti kuasa pengguna anggaran. Anggaran dari mana? Bukan anggaran rumah tangga Anda, tapi anggaran belanja negara, ya, yang berasal dari belanja negara, belanja daerah maupun unit-unit tertentu, ya, terutama juga para bupati, wali kota dan gubernur, ya, menteri, ya, kepala kantor, ketua pengadilan, kepala kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi. Yang mohon difahami bahwa bapak-bapak ini adalah manusia-manusia yang terpilih, ya, untuk digaji oleh negara menggunakan uang rakyat.
Nah, kalau tidak menggunakan sebaik-baiknya kepercayaan sebagai amanah, sungguh sangat disayangkan. Jadi, saya hari ini akan menyoroti beberapa hal, terutama yang kira-kira masih sedang dalam proses. Ya, Bapak Ibu, saya ini adalah seorang terdakwa, bahkan sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini pengadilan kasasi. Saya dituduh menggunakan gelar palsu. Saya bertanya kapan, di mana, dan dalam bentuk apa saya menggunakan gelar itu. Kalau bisa dibuktikan, saya minta supaya dihukum, jangan dihukum ringan. Bapak-bapak para pengambil keputusan, sudah waktunya berpikir. Ancaman yang ditujukan kepada saya adalah 10 tahun dan denda 1 miliar. Ya, namanya pelanggaran Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi anehnya jaksa, karena tidak memiliki bukti yang kuat di dalam pengadilan, dia menjatuhkan tuntutan, ya, 3 bulan. Yang mau saya tanyakan, 3 bulan itu apa? Berapa persen? 0,3%. Ya, dari 10 tahun menjadi 3 bulan. Coba kita ajarin. Kalau di sana itu apabila terbukti, maka ancamannya adalah 10 tahun. Tolong kepada Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tolong dibina jaksa-jaksa di bawah. Jangan melecehkan hak asasi manusia. Saya tidak takut. Ya, jangankan bilang penjara 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 1000 tahun pun kalau saya bersalah, siap. Itu sebagai tanggung jawab saya, orang yang punya agama. Karena pada akhirnya akan mati. Saya tidak takut di penjara. Hukuman mati pun saya siap kalau saya salah. Tetapi saya tidak ingin ada jaksa-jaksa yang karena mendapatkan pesanan dari pelapor, kita yang jadi terdakwa walaupun tidak bersalah dipaksakan. Itu kalau tuntutan 3 bulan dari ancaman 10 tahun. Itu adalah jelas merampas dan melecehkan hak asasi manusia. Kenapa? Kok memang belum pernah ada menihilkan tuntutan. Tapi kita harus lihat. Jangan pernah menghukum orang yang tidak bersalah. Lalu ditambahkan lagi, mohon maaf. Ini saya juga sangat menyayangkan Hakim Agung, Hakim Kasasi. Ya, kenapa tidak pakai akalnya? Kalau jaksa menuntut dengan ragu-ragu, ingat, di pengadilan negeri saya bebas murni. Karena tidak ada alat bukti yang bisa ditunjukkan oleh jaksa. Yang namanya ahli yang dia bawa di pengadilan itu tidak ada yang kompeten. Yang namanya bukti tidak ada. Saya ingin mengajari bapak-bapak yang telah memutus perkara, kalau memang benar. Kalau tidak, ini saya anggap mafia. Karena ada 2 putusan. 1, Sisdiknas. Kalau kata-kata penggunaan gelar sebelum waktunya, sekarang yang mau saya tanyakan, di mana saya menggunakan, kapan, dan dalam tempo apa? Dalam apa ini istilahnya harus berkesesuaian, ya, dalam kapasitas sebagai apa? Ini tidak bisa dibuktikan. Kalau bicara penulisan, menulis kata-kata apa istilahnya sehingga saya dihukum. Penulisan gelar itu S.H. Saya tidak bisa, karena kenapa? Sudah ada aturannya. Makanya saya prihatin. Kok ada Hakim Agung Kasasi, Hakim Mahkamah Kasasi kok maaf nggak gunakan akalnya. Harusnya Anda gunakan akal, ya kan? Kemudian, kalau saya memalsukan ijazah, mana bukti ijazah palsunya? Kalau tidak ada itu, Pak, saya ini sejak dari pertama saya ditetapkan jadi tersangka, saya melawan. Begitu masuk pengadilan, saya melawan.
apakah memiliki korelasi antara perlawanan saya dengan tuntutan ringan yang jauh? Karena itu saya keberatan dihukum ringan. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak pembuat undang-undang yang dulu di Dewan maupun yang sedang ada di mana ini di eksekutif, tolong ajari masyarakat Urus kasus